بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali di podcast Al-Biruni Mandiri Leadership Entrepreneurship Qurani. Baik, alhamdulillah di tengah kita sudah hadir ayah bunda yang luar biasa, masya Allah. Bila ada yang sudah menyaksikan sebelumnya di podcast sebelumnya, ada Ananda Muhammad Raihan Aziz yang merupakan pemenang atau juara ketiga Olimpiade Sains Biologi tingkat nasional, masya Allah. Dan sekarang telah hadir di tengah kita kedua orang tua ayah bunda dari Ananda Muhammad Raihan Aziz. Tapi sebelum saya menyapa, saya mohon izin untuk pantun sebentar ya. Jalan-jalan ke Al-Biruni cabang karantina, cakep. Tak lupa bawa oleh-oleh jus alpukat, cakep. Sekolah di Al-Biruni tak cuma keren ilmu dunia, tapi insya Allah keren juga ilmu di akhirat. Oke, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, agar tidak berlama-lama, tak kenal maka Tak sayang. tak kenal maka ta'aruf. Ya, mari kita berkenalan dulu dengan Ayahanda Dr. Abdul Aziz SPU. Assalamualaikum Ayahanda. Dan ibunda dari Ananda Raihan Aziz, Ibunda Dr. Hermin Ruslan. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Boleh mungkin sedikit memperkenalkan ayah dan bunda, mungkin nama tadi sudah disebutkan, tapi aktivitasnya seperti apa yang dijalani saat ini? Silahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alaihi wassalam. Saya Ayahanda Muhammad Raihan Aziz. Sehari-hari bekerja sebagai seorang dokter spesialis urologi konsultan yang saat ini terdaftar sebagai staf dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, juga sebagai dokter pembimbing klinis di UMI, FK UMI, kemudian FK Unismu dan FK UIN, dan juga sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar dan Rumah Sakit Siloam Makassar, beserta di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali nih ya yang sudah dibantu oleh Bapak Dr. Abdul Aziz. Kalau ibunda bagaimana aktivitasnya bunda? Hampir sama ini kayaknya, bukan ya? Kurang lebih, tapi kalau saya ini bundanya Muhammad Raihan Aziz, pegawai negeri sipil penempatan Dinas Kota Makassar, tapi sementara lagi kuliah lagi ngambil spesialis patologi anatomi, jadi sementara sekolah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau boleh tahu ayah dan bunda, bagaimana perasaannya waktu mengetahui Nak Raihan alhamdulillah menjadi juara tingkat nasional? Bagaimana ini perasaannya ayah? Alhamdulillah, tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena terus terang Nanda Raihan cuma pernah memberitahu sekilas. Dia cuma minta izin waktu itu, "Pak, saya mau ikut lomba ini." Tapi saya juga sekedar lewat terus terang, jadi tidak terlalu gini, saya sudah ikuti saja. Yang paling penting itu adalah menimba pengalaman dari setiap apa yang kita ikuti. Tidak usah target menang, saya bilang. Target ikut dengan baik dan jadikan itu sebagai pengalaman dalam hidupmu. Itu saja sebenarnya. Terus tiba-tiba dia memberitahu, "Pak, saya dapat juara 3." Saya bilang, "Oh, lomba apa sebenarnya ini?" Dia Olimpiade Sains tingkat nasional biologi, karena memang Nanda Raihan ini sangat senang dengan pelajaran biologi. Jadi ya alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ananda bisa meraih juara walaupun masih juara 3 ya. Mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi. Amin, amin,
Masya Allah itu luar biasa. Kalau dari Bunda sendiri melihat Ananda Raihan memang cintanya sama biologi sejak kapan nih? Sejak dia dari SMP, karena dia Masya udah mulai suka mengenal sel-sel dalam tubuh biologi gitu. Terus dia minta dibelikan buku-buku biologi, sampai yang buku biologi yang anak kuliahan punya, yang dia minta beli, yang itu ada edisinya 2 dan tebalnya itu setebal kayak buku anak kuliah, emang buku anak kuliah gitu. Jadi dari SMP dia sudah ikut lomba olimpiade biologi. Jadi kemarin juga kan dadakan tuh dia bilang ikut lomba biologi. Jadi kami tidak tahu kalau ada persiapan sebelumnya gitu. Jadi itu pun tiba-tiba taunya dari postingan di Facebook gurunya Albiruni, bilang dia juara 3. Jadi surprise ya? Iya, jadi surprise sekali gitu. Karena nggak tahu tepatnya tanggal berapa dia mau lombanya gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau dari kembali ke ayah ini, saya penasaran. Kenapa ayah memilih Albiruni Mandiri boarding yang di Jepang sebagai sekolah pilihan untuk Ananda Raihan Aziz? Apakah ada yang ingin dicapai, misalkan cita-cita apa yang ingin memasukkan Ananda ke situ? Iya, jadi sebenarnya Ananda Raihan ini dari sejak masuk SMP itu kan dia memang sudah pengen mondok ya, di waktu itu mau ke Jawa ya, cuman ada saja kendala ya, kami sekolahkan di sini. Terus terang dari kecil itu kami fokus untuk supaya anak-anak kami bisa jadi penghafal Al-Quran. Tapi ilmu-ilmu sainsnya tentunya kita harap tidak ketinggalan. Karena ya kami kan basic orang tuanya juga orang sains, jadi harapan kami sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana hafalannya anak kami ini bisa selesai lah. Dan terus terang harapan kami waktu SMP harusnya kami ada target namun belum tercapai. Akhirnya kami mencari sekolah sampai ke Jawa, terus terang kami cari. Cuma Nanda waktu itu berharap bahwa dia tidak usah keluar dulu, kalau bisa di Makassar dan sekitarnya ya. Maka kami mencoba mencari sekolah-sekolah yang kira-kira apa yang bisa memenuhi dari harapan-harapan kami seperti itu. Ya kebetulan ada anaknya teman kami juga, seorang dokter juga sekolah di sini tapi tingkatan SD. Tapi kami lihat capaian-capaiannya dalam tingkat hafalannya itu luar biasa, Masya Allah. Terus terang saya salut dengan itu. Maka saya mulai mencari informasi tentang Albiruni di internet. Tentunya kan sedikit sekali ya, karena saya lihat Albiruni ini masih baru ya. Jadi walaupun baru itu bukan menjadi hambatan buat kami. Baru 1 tahun 2 tahun, kalau itu memang bisa mencapai target-target ya kami akan di situ. Kemudian pada saat sudah penerimaan yang membuat kami sangat yakin kembali ya bahwa dari paparan atau presentasi dari sekolah Albiruni kepada orang-orang tua waktu itu masih online ya, masih online. Dan ada target-target memang saya lihat sekian bulan, dan ini memang ya terus terang bagi kami orang tua yang memang sudah dari dulu juga suka menata hidup untuk kedepannya ya, ini menjadi tolak ukur yang sudah sangat baik buat menyekolahkan anak kami di Albiruni, di mana target sebenarnya kami itu adalah bagaimana capaian hafalannya bisa selesai insya Allah mudah-mudahan dalam 30 juz dalam 2-3 tahun tanpa meninggalkan capaian ilmu-ilmu sainsnya terutama. Masya Allah. Dan ini lumayan sudah terbukti ya dengan juara tingkat nasional, tapi Ananda juga sedang berjuang menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz. Ya, alhamdulillah saya lihat capaiannya sudah masuk 5 juz ya. Masya Allah. Jadi 29-30 ini sudah masuk juz 31-23. Jadi dalam beberapa bulan capaian seperti itu terus terang sudah membuat kami surprise. Bahkan setiap
menjenguk Nanda Raihan atau dia pulang ke rumah, yang memang kami tanyakan sholatmu bagaimana nak di sana, kemudian hafalannya sudah sampai di mana. Mengenai target sainsnya, saya sendiri sebagai orang tua sangat yakin bahwa ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya akan ikut dengan sendirinya di belakang, insya Allah. Masya Allah. Nah ini quotes buat saya juga ya, dan mungkin buat seluruh yang sedang menyaksikan podcast ini, bahwa jika kita mengejarnya itu untuk akhirat, maka insya Allah kita akan dapat dua-duanya, Insya Allah. akhirat dan juga dunia. Masya Allah. Jadi ikut terhura, salah terharu ini. Jadi bergetar semua badan ya. Masya Allah. Kalau dari Bunda sendiri, Ananda Raihan, apakah dari dulu memang Anandanya akhlaknya seperti ini, atau lebih ada perubahan yang terasa semenjak Ananda mondok ya, boarding di Al-Biruni Mandiri yang dirasakan? Ya, banyak perubahan karena terutama pada hafalannya kan. Iya, Masya Allah. Dia lebih banyak menghafal, lebih banyak waktunya. Terus katanya syarat-syarat untuk dapat HP itu harus selesai target hafalan gitu. Masya Allah. Kalau tidak dia nggak akan terima gitu. Iya. Walaupun jadwalnya memang harus boleh menerima handphone. Iya. Tapi kalau tidak sesuai target itu tidak akan diberikan. Nggak bisa terima telepon ya. Iya. Jadi dapat doa juga, orang tuanya juga doain, ya Allah semoga anak saya nyampe target biar bisa Iya, saya telepon betul. gitu ya. Masya Ya Allah. biasa kan anak Iya. remaja dia kan mulai menanjak remaja, Betul ada sekali. saja Sudah mengenal godaannya. godaan. Ya, jadi kami pun terus terang sangat berharap di sekolah boardingnya itu bisa betul-betul memacu anak kami supaya akhlaknya jauh lebih baik ya. Bahkan senantiasa dalam doa kami itu seperti doa yang diajarkan Rasulullah ya, bahwa ya Allah perbaguslah akhlak anak kami sebagaimana Engkau memberikan fisik yang baik kepadanya. Masya Seperti itu. Allah. Jadi itu yang memang akhlaknya, walaupun memang kami sadar ya namanya anak-anak ya, masuk remaja ada saja tingkahnya ya. Bahkan memang Nanda Raihan ini kan anak yang suka protes ya. Iya. Karena cerdas. Iya, ayah dia Ananda. sangat kritis terus Iya. terang. Jadi Kritis. beberapa masalah-masalah di sekolahnya pun saya bilang tidak bisa nak, kalau ada masalah hadapi sendiri. Jangan lari papa selalu masalah. Pak bagaimana selesaikan masalahmu, papa cuma bisa kasih masukan. Jangan lari dari masalah, Masya karena masalah itu cuma tinggal sebentar, dia akan berlalu setelah itu. Namun hasilnya ya tergantung bagaimana kita menghadapinya. Ya, itu saja yang selalu kami pesan kalau lagi ada masalah. Masya Iya. Allah, ya betul sekali ya. Jadi mungkin ini salah satu upaya juga dari ayah bunda ya kan. Sekarang ini biasa kalau seumuran Nak Raihan ya, Ya. lebih banyak yang joget TikTok ya, Iya. nggak boleh nyebut ya, joget Betul, TikTok nanti betul. diedit ya. Joget tok gitu. Dan juga lebih sering kalau ganteng ya dilihatin di Instagram atau Iya. di mana gitu ya. Lebih ke dunianya, tapi dengan begini berarti insya Allah dia seimbang gitu ya. Amin, Ya, insya Allah. Insya Allah. Iya. Baik. Kalau dari cita-cita, apalagi yang ingin diharapkan buat Ananda, barangkali bisa menginspirasi buat apalagi buat para orang tua ya, yang sedang berjuang mendidik anaknya juga. Kalau cita-cita sih kita maunya kita ada regenerasi gitu. Jadi ada bisa ikut kami jadi dokter juga. Masya Allah. Awalnya sih Rehan belum minat ke situ, tapi mungkin karena dengan dia mulai minat dengan biologi, sel-sel darah. iya, sel-sel darah, dan kami jelaskan bahwa di kedokteran itu kita dapat dunianya, kita juga dapat akhiratnya gitu. Masya Allah. Dengan menolong orang, kita juga bisa berbagi sesama itu. Jadi seiring dengan waktu, akhirnya Ananda Raihan melihat kami, apalagi papanya,
ada motivasi untuk menjadi seorang dokter juga. Jadi Masya sekarang Allah. dia kepengen jadi dokter. Masya Allah, semoga Allah kabulkan. Jadi sebenarnya kan apa ya, harapan kami sebenarnya memang sebagai penerus ya, karena saya kasih tahu dan Rehan, kami ini generasi yang pelajaran agama di sekolah dulu itu kan paling 1 jam 2 jam dalam 1 pekan. Betul. Ya. Dan harapan saya terus terang, kalau memang Nanda Rehan serius mau jadi dokter, sekarang kalau saya tidak mau ini lagi memaksakan apa, sudah saya bilang ini bebas nak mau pilih mana. Cuma harapan saya bahwa kamu jadi apapun nanti ke depannya, paling kamu menjadi dokter, harapan saya ya dokter yang hafiz, karena sangat kurang dokter yang hafiz, di mana dalam setiap pekerjaan itu nak kamu bisa berdakwah. Itu saja sebenarnya, karena dunia ini kan kita sebentar sekali, cuma 60-70 tahun lah. Iya, betul sekali. Panjangnya hidup kita ini biasanya, tapi kalau di akhirat kan ya orang bilang akhirat selamanya, dan memang itu betul. Nah, yang seperti ini sebenarnya yang kami harapkan, bahwa anak-anak kami bisa menjadi anak yang soleh tanpa meninggalkan misalnya kehidupan dunianya, yang bisa menjamin perjalanan dakwahnya ke depan insya Allah. Jadi itu harapan besar saya terserang, kalau memang dia menjadi dokter yang bisa berdakwah dalam keilmuannya. Masya Allah. Jadi bukan hanya ini maksudnya di tengah masyarakat ya, dokter aja udah luar biasa. Insya Allah. Masya Allah di dunia. Apalagi nanti kalau dokter yang juga berdakwah, Hafiz, jadi hafiz lagi, Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi mulianya tidak hanya di manusia, tapi malaikat juga mencatat, Masya Allah. Dan mulia di sisi Allah tentunya, Masya Allah. Nah, ini kalau boleh tidak Ayah dan Bunda berbagi tips, dan semoga Al-Biruni Mandiri bisa menjadi wasilah ya untuk Nak Rehan mencapai cita-citanya. Nah, mungkin Ayah Bunda bisa berbagi tips. Biasanya kan ada resep-resep rahasia biar anaknya biar Ananda bisa sukses, Ananda yang lain bisa sukses seperti Nak Rehan. Misalkan apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Ayahanda dan Ibunda selama ini gitu. Barangkali bisa menjadi contoh bagi kami para orang tua seperti itu. Jadi sebenarnya kalau menurut kami sih tidak ada yang istimewa ya. Kami cuma memang selalu menekankan sholat 5 waktunya itu yang pertama. Masya Allah, Kemudian, sholat jangan ditinggal ya. Iya, betul. Ayah Bunda yang menyaksikan ini, minta tolong dikasih tahu saya juga. Anak-anaknya yang penting sholat ya. Iya, sholat 5 waktunya itu yang pertama, dan karena anak kami cuma 2 orang, laki-laki semua, jadi kami selalu memang memacu supaya dia sholat di masjid terutama. Ya, dia mendekatkan ke masjid anak-anak itu. Jadi kalaupun misalnya biasanya kan anak-anak kalau ada ujian atau apa, dia lebih banyak mau belajar kan. Apalagi Rehan ini memang dari kecil memang suka membaca ya. Dia suka membaca. Tapi kalau walaupun dia ujian, saya selalu bilang, walaupun kamu ujian nak, tetap kamu sholat di masjid, tetap situ. Kalau waktumu tidak cukup untuk belajar, tinggalkan pelajaran, kamu sholat dulu. Sholat 5 waktunya itu terutama. Yang sunnah-sunnah ya nanti mungkin insya Allah kalau memang masih ada waktu bisa dikerjakan sebenarnya. Tapi yang paling penting sholat 5 waktunya di masjid, karena dia cowok, saya bilang. Jadi kadang saya bercanda sama dia, kamu menjadi laki-laki soleh atau laki-laki soleha? Laki-laki soleh sholatnya di masjid. Kalau di rumah laki-laki soleha. Kemudian pada saat ketika dia belajar, saya selalu ingat sama Allah nak, karena yang memberi kecerdasan, yang membukakan pikiran kita ketika kita belajar dan ketika kita ujian itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala apa yang kita raih itu bukan dari kita, memang sudah digariskan oleh Allah. Jadi tugas kita ikhtiar dan doa, mengenai penentunya itu dari Allah semua. Makanya saya selalu ingatkan itu, mau belajar berdoa dulu, minta kepada Allah supaya dibukakan pikirannya, bisa menerima semua pelajaran yang kita pelajari, dan ketika ujian juga seperti itu, berdoa kepada Allah dibukakan pikirannya supaya apa yang kita pelajari bisa diingat lagi kembali semua. Dan ketika lagi mau
misalnya penentuan hasil, ya berdoa lagi sama Allah saya bilang ya, karena hanya Allah yang memberi nilai, bukan guru-guru saya bilang. Ya, Itu hanya melalui tangan-tangannya saja guru-gurunya. Nah, kemudian yang terakhir selalu saya bilang akhlaknya harus baik, hormat kepada orang tua dengan guru-guru, karena guru-guru di sekolah itu adalah pengganti orang tua kita di rumah. Biar bagaimana, apalagi anak-anak lagi boarding ini kan tentunya lebih banyak bersama gurunya daripada bersama kami terutama. Makanya saya lebih tekankan itu, berbuat baiklah. Kalaupun misalnya karena dia yang saya bilang tadi suka protes ya, kritis orangnya, ada ketesungan dari guru misalnya, tetap kan kita harus minta maaf walaupun kamu merasa benar, nggak minta maaf sama guru, karena biar bagaimana akhlak seseorang itu dilihat bagaimana dia berhadapan dengan orang lain. Masya Allah. Jadi untuk pelajaran sekolahnya saya bilang yang utama memang agamanya dulu, nanti pelajaran sekolahnya. Insya Allah, apalagi kalau sudah mulai hafalan baik, ya sudah mulai banyak, insya Allah bahkan pelajaran-pelajaran sains pun akan lebih mudah diterima biasanya. Masya Allah. Karena dengan menghafal Al-Quran itu kan otak kita itu terus berkembang gitu, jadi betul. merecall terus, jadi melatih otak untuk mengingat gitu. Masya Jadi Allah. pelajaran pun, jadi Rehan tuh juga kalau baca itu satu kali baca itu langsung tinggal di kepalanya kalau pelajaran kayak gitu. Jadi biasa kalau saya tanya kan, biasanya dulu waktu masih tidak boarding kan aku suka respon Rehan. Jadi terus ditanya, kalau ditanya terus jawabnya itu enggak mesti harus sama dengan yang apa yang ditulis di buku, yang penting dapat intinya. Dia suka menganalisa. Dia suka menganalisa. Dia nggak suka menjawab sesuai yang apa yang ditulis di buku gitu. Berarti dia long term memory ya? Iya. Ayah bunda, Masya Allah. Kan biasa kayak kita biasanya kalau SKS sekarang udah belajar biasanya lupa gitu ya. Masya Allah. Seperti yang dia bilang kemarin kan, kalau waktu biologi di Olimpiade biologi di SMP itu jawabannya itu sudah pasti gitu, nggak pakai analisa. Kalau yang Olimpiade yang katanya yang di SMA itu semua jawabannya analisa gitu. Masya Allah. Nah, kan sudah dilatih dengan menghafal Al-Quran, insya Allah itu menghafal yang lain itu Masya juga Allah. ngikut gitu. Luar biasa. Kemudian ini kan saya lihat kesibukannya luar biasa, Ayah Bunda. Iya. Nah, bagaimana caranya mengontrol Ananda selama ini? Kan pasti kalau tuntutan pekerjaan mungkin bisa jadi pulang ke rumah sudah larut malam, atau mungkin malah berapa hari sekali. Atau bagaimana cara mengontrol Ananda biar ke masjid ya, ke ini ya gitu. Kan karena tidak stay di rumah ya, bagaimana itu caranya? Ya kalau saya pribadi terus terang sudah membatasi aktivitas juga ya. Jadi praktek pun beberapa hari saja, dan memang saya selalu berusaha maghrib sudah di rumah. Saya sama anak-anak ke masjid, sholat maghrib, kemudian nunggu sampai isya. Selesai isya baru kami pulang. Masya Allah. Iya, seperti itu. Jadi memang ya kami usahakan sore sudah di rumah, jadi bersama anak-anak malam, subuh sudah bangun subuh sama-sama ya. Jadi itu kita mempergunakan waktu bisa dekat dengan anak-anak itu di saat-saat seperti itu. Masya Allah. Dan karena kebiasaan kami ayahnya bawa ke masjid, jadi kalaupun kami tidak ada, itu sudah mengaji masjid, itu mereka sudah mandi siap-siap mau ke masjid. Terbiasa Jadi, ya. adiknya pun gitu, kalau nggak ada kakaknya dia ke satpam minta diantarin ke masjid. Masya Allah. Memang ya anak-anak itu butuh keteladanan ya, mungkin ayah bunda ya. Tidak boleh kita hanya memberitahu tapi tidak melaksanakan, tapi harus langsung diajakin begitu ya. Masya Allah. Dan usahakan maghrib tuh dari rumah, terus hari weekend juga bersama anak-anak. Masya Allah, luar biasa ini. Insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semua.
Dan alhamdulillah kalau boleh tahu Nak Raihan tadi sudah 5 juz ya, baru Iya. baru berapa bulan ya? Iya, baru berapa bulan ya, jadi Boarding ya. Hampir 5 juz, 9:30. Kemudian sekarang 1-2, yang ketiga masih selesai. Masya Allah, masuk juz Iya. ketiga. Dan insya Allah mungkin ya, karena Insya Allah. per ini ada ada sesi murojaahnya seperti Iya. itu. Insya Allah. Masya Allah. Kami juga sangat harap dia bisa ikut. Kan kemarin ada camp katanya, camp apa itu ya? Camp Tahfiz. 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 Katanya dia belum selesai julid ya, apa julid? Apa? Jilid. Jilid. Oh iya ya. Jadi insya Allah katanya dia bisa ikut. Mudah-mudahan Mudah-mudahan kedepannya bisa. Insya Allah. Insya Allah semoga dimudahkan Amin. segala Amin, cita-cita dan harapannya. Baik, barangkali sebelum kita akhiri sesi ini, ada saran dari ayah dan bunda untuk para orang tua yang menyaksikan di sini. Saran bagi semua pemirsa yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Iya. Jadi terus terang mendidik anak itu tidak mudah ya. Ya betul. Apalagi masuk usia remaja seperti anak-anak kita ini ya. Memang kalau saya sih cuma menekankan saja sholatnya betul-betul harus dijaga. Karena kalau kita menunaikan hak-hak Allah, insya Allah Allah akan memenuhi hak-hak kita juga semuanya, termasuk kepada anak-anak kita. Harapannya sih memang bahwa kita melatih anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh ya, bukan cuma yang prestasinya dalam dunia atau sains itu yang tinggi misalnya, tapi tertinggal dalam mengejar akhiratnya. Jadi marilah para orang tua kita didik anak-anak kita supaya menjadi generasi Qur'ani ya, melalui Al-Biruni insyaallah. Mudah-mudahan bisa terpenuhi harapan-harapan kami semua sebagai orang tua ya, untuk menjadikan anak kita generasi Qur'ani, karena salah satu jariah yang akan terus berlangsung ketika kita meninggal adalah meninggalkan anak-anak soleh dan senantiasa mendoakan orang tuanya. Hanya itu sebenarnya harapan kami kepada anak kami. Masya Allah. Kalau dari Bunda ada tambahan mungkin? Kurang lebih sama. Oh iya, Masya Allah. Baik. Saya Maratus Solihah selaku presenter hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada ayahanda dan bunda yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Dan pesan dari ayahanda dan bunda Nak Raihan tadi, apabila kita memenuhi hak-hak Allah, maka insya Allah Allah akan memenuhi hak-hak kita yang lainnya, Masya Allah. Dan kejarlah akhirat agar terkejar juga dunia dan akhirat. Dan mendidik anak adalah investasi sepanjang masa yang menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Begitu ya ayah bunda. Baik, marilah kita akhiri sesi kali ini. Bagusnya ada pantun atau enggak ini? Iya, insya Allah di episode berikutnya akan ada pantunnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم